Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan Bang Jadi Pitung. Dan alhamdulillah ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di bulan yang cukup patriotik ya, menjelang 17 Agustus. Kita dipertemukan ya dengan saudara kita dari tanah Betawi yang ada di sini di apa nih Bang? Majalaya. Di Majalaya. Namanya Bang Ali Pitung. Allahu Akbar. Jadi menarik nih ya, karena dulu Habib Rizik juga pernah berpesan bahwa coba deh dikumpulin nih si pitung-pitung itu ya, yang mencintai perjuangan agama, perjuangan rakyat khususnya sebagaimana yang saat ini juga kita terus lakukan. Terus nih abang sebagai anak Betawi yang udah puluhan tahun, jadi gimana sih kok ceritanya bisa ada di Majalaya? Saya dulu main ke tempat saudara, ada orang Betawi juga, tapi di arah sana Calengka. Sampai akhirnya ya singkat cerita gitu dapat istri, saya di sini. Udah saya nggak balik-balik lagi ke Jakarta gitu. Kebetulan juga di Jakarta pas di Senayan saya digusur. Oh, gitu. penggusuran Digusur gitu, di Senayan, tepatnya di Kelurahan Senayan gitu. Nah saya pindah ke sini, cuma saya masih tetap ikut pengajian di Majelis Hazamin Fardhi Robi di Pesanggerahan, Tukangan Selatan, di tempat Ustadz Baihaqi, Ustadz Babai. Setiap minggu, setiap bulan saya datang Tetap jalan-jalan datang ke sana. Cuma sekarang dalam keadaan kayak gini, saya udah vakum sekitar 3 bulan nggak ke sana gitu. Semenjak PPKM lah. Waktu kemarin masih lockdown masih. Sekarang PPKM gitu gitu. Jadi saya jarang ke sana. Nah di sini saya paling sekarang setelah dibukukannya organisasi yang dipimpin Habib Rizik, saya paling mengadakan pengajian-pengajian hampir setiap malam. Ada pengajian ya? Majelis Rotib Al-Atos, Majelis Rotib Al-Hadad, baca Maulid Timtuduror gitu. Terus buka kajian di kitab Safina dan kitab Kifayatul Atiyah gitu. Jadi saya panggil guru dari luar gitu. Saya panggil guru dari luar, bukan saya yang ngajar, panggil guru dari luar, saya poinin gitu. Saya memfasilitasi orang-orang tua di sini yang kebetulan memang tadinya itu kurang memahami gitu. Jadi kurang memahami dari segi-segi masalah ibadah yang benar gimana ini segala macam itu. Pokoknya perbaikan ibadah ya. Berarti ini juga di sini banyak dong pencinta Habib Rizik ya? Banyak. Sampai saya di sini kan jadi pengurus Habib, pengurus FPI. Pengurus FPI dulu ya. Pengurus FPI di sini. Nah, terus karena dikumpulkan, jadi kita kumpulnya itu ya dalam pengajian dakwah. Terus terkait putusan kemarin bang, apa pendapat abang? Apa harapan abang terhadap kasus? Kalau saya sih tidak mengikuti masalah keputusan Habib Rizik, karena saya di sini sudah dengan teman-teman itu mempunyai asumsi memang Habib Rizik itu tidak boleh ada di luar sampai 2024. Pikirannya gitu aja, pikiran kita gitu. Kalau bahasa Betawi mau bagaimana yang gua kandangin gitu. Nah, pokoknya jangan sampai gitu. Jadi kita di sini tetap, tapi saya juga aktif membantu Hilmi bencana alam segala macam yang masih di bawah naungan FPI, masih bergerak sampai sekarang. Betul ya. Jadi artinya walaupun menurut SK berapa tadi kita kalau tidak salah SK 6 Menteri itu FPI sudah dibubarkan ya, tapi kegiatan-kegiatan positifnya non institusi dia tetap jalan. Saya sekarang kegiatan tanpa organisasi, kita kumpul dalam rangka di pengajian taklim, majelis taklim aja, gitu. Tapi yang kita bicarakannya tidak jauh dari seputaran itu juga, gitu. Cuma tidak ada ini aja, tidak ada organisasi lah, tidak ada wadah yang menaungi, tapi personal yang berkumpul dalam rangka mengembangkan ibadah ya. Nah terus nih bang, ini kan musim Agustusan nih, jadi boleh dong juga kita nanya nih anak-anak Betawi yang ada di tempat lain kan, apakah juga sama dengan kita yang ada di Jakarta, tentang makna kemerdekaan itu seperti apa sih bang menurut abang? Kalau saya makna kemerdekaan itu ya memang benar-benar kita bebas, terutama kita bebas dalam berpendapat, bebas dalam merdeka berbuat sesuatu yang tidak, intinya itu kalau di agama saya itu tidak menyalahi syariat gitu. Kebetulan saya ini kan hidup di daerah yang benar-benar adat hampir mengalahi syariat.
seperti di daerah di sini ya kan, seperti tempat adu domba ada di sini kan, domba Garut apa dan macam itu. Saya tidak mau keluar dari situ, dan saya masih keyakinan gitu dari orang-orang tua saya, dari kakek saya, bahwa kemerdekaan itu adalah jasa para ulama. Itu ya. Nah, jasa para ulama. Orang-orang yang sekarang ada di atas itu sebenarnya tidak tahu apa-apa. Bahkan mereka tuh dengan gampangnya ya, dengan gampangnya itu mengkriminalisasi para ulama apa segala macam dengan cara-cara halusnya dia gitu. Nah, jadi gitu ya saudara-saudara pemirsa di seluruh tanah air, bahwa secara historis berdasarkan sejarah perjuangan bangsa, bahwa bangsa Indonesia ini memang dimerdekakan oleh pekikan takbir, oleh alim ulama, oleh para kiai, santri, pahlawan dan sebagainya. Tentunya semua pada saat itu di era penjajahan mengharapkan adanya sebuah kemerdekaan ya. Akan tetapi memang belakangan ini kita melihat miris ya Bang ya. Di mana ulama dikriminalisasi, kemudian ekualitas tentang penegakan hukum juga tidak equal, tidak berimbang. Bukan berarti kita kalau misal orang ulama salah tidak boleh dihukum, tapi ya mestinya diperlakukan dengan adil, kira-kira gitu ya. Nah, inilah makna dari sebuah kemerdekaan. Dia abang kita udah bilang bahwa kemerdekaan adalah kemerdekaan menyampaikan pendapat, mendapatkan kesejahteraan, ibadah dan sebagainya. Kemudian ini Bang, ini kan di akhir-akhir ini kan terus bergulir nih tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Majalaya gimana? Khusus di daerah saya ini hampir seperti tidak ada. Hampir seperti tidak ada corona. Bukan tidak ada, tapi hampir seperti tidak ada. Masyarakat bergerak seperti biasa. Karena yang kita takutkan itu bukan masyarakat yang ada di sini. Masyarakat yang ada di sini semua paling ke sawah, kemana, tidak kemana-mana. Orang luar masuk sebenarnya. Nah, contohnya kayak gini, sekolah anak saya udah berapa tahun, hampir 2 tahun nggak sekolah gitu. Karena pabrik buka tetap. Pabrik buka? Itu mal-mal buka. Tapi sekarang mungkin udah nggak? Buka. Masih. Kan ini diberlakukannya kemarin seperti Jawa dan Bali, kalau kan seluruh Indonesia tetap buka, masih tetap buka, pabrik buka. Teman-teman saya di sini masih banyak yang mau kemana, mau kerja dulu, kenapa nggak libur, nggak gini segala macam. Bisa dipertanggungjawabkan tuh ya. Jadi ya mudah-mudahan kita berharap memang dari PSBB berubah menjadi. Saya kemarin itu baru habis belanja di Mall Gria. Oh iya. Buka. Berarti buka ya? Buka. Kemudian jadi PPKM, bahkan ada PPKM level 4 sekarang. Nah, mudah-mudahan kita juga berharap di menjelang hari kemerdekaan ini rakyat Indonesia khususnya pribumi bangsa kita ini benar-benar merdeka ya. Merdeka dari kesehatan, merdeka dari pendidikan, merdeka dari pokoknya seluruh yang memaknai kemerdekaan ini bisa merdeka dari rasa takut yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kita bukan nggak percaya dengan corona, kita percaya dengan adanya corona dan kita mau penanganannya lebih menyentuh, lebih tepat sasaran, ya tidak tebang pilih, gitu ya. Terus tidak terlalu mengarah ke acara-acara peribadatan. Misalnya pelarangan, pelarangan sholat berjamaah segala macam gitu ya. Sholat Id gitu. Di sini tetap berjalan sholat Jumat. Tetap berjalan. Tidak ada. Saya orang pertama kali yang bilang tidak ridho kalau sholat Jumat tidak diadakan. Kemarin. Dan ini saat ini masih jalan. Karena dapat percayaan saya itu bukan orang kampung yang di sini yang tidak kemana-mana yang harus diitil. Kalau ada orang lain masuk, baru itu harus periksa suhu apa segala macam. Kalau ini orang-orang petani-petani nggak kemana-mana, mau ngapain? Jadi nggak masuk akal kalau ini orang dilarang gitu. Tapi ini kan peraturan pemerintah, artinya surat edaran Menteri Dalam Negeri yang harus kita patuhi gitu, kita patuhi. Tapi kalau misalnya seperti kecuali sudah ada kasus gitu ya, kasus COVID apa segala macam itu, kita ini belum sampai sekarang saya belum mendengar di sini. Nggak tahu kalau ditutupi, saya pokoknya sampai sekarang ini saya belum mendengar. Saya itu ibaratnya aktif kemana-kemana itu saya belum mendengar. Oke, jadi begitu saudara ya. Ini waktunya juga sore, tapi sudah alhamdulillah kita bisa ketemu walaupun beberapa menit Bang, nanti bisa kita ketemu lagi. Alhamdulillah kita sudah dipertemukan dengan saudara kita, saudara-saudaraku di Betawi di Tengah Bitung ini. Terakhir Bang, apa harapan Abang nih kepada rakyat Indonesia dalam menyikapi kemerdekaan ini?
harapan saya itu saya pengen masyarakat Islam terutama gitu bersatu, jangan mau dipecah belah, dan juga tegakkan keadilan yang seadil-adilnya gitu ya. Terus hukum juga ditegakkan seadil-adilnya, seperti orang yang bikin keramaian di luar segala macam itu juga diproses, tidak hanya kepada satu orang imam saya, imam besar saya. Ya, nah ini Bang, ini yang dimaksud tadi yang saya sampaikan tentang ekualitas. Jadi equality before the law. Jadi persamaan hukum. Jadi jangan masa kalau kerumunan di sebelah sini kok nggak apa-apa, dan Habib Rizik nggak boleh. Orang di mall atau di tempat lain boleh, kok orang sholat berjamaah tidak boleh, ini ada apa jadi? Sehingga ini juga seperti gini lah, saya kan boleh berpendapat. Sekolah itu kan orangnya itu aja, ya. Mau masuk suhu atau diapain gitu ya supaya baru masuk. Orangnya kan itu aja. Tapi kan di mall ganti-gantian orangnya, justru lebih bahaya, lebih gawat. Kenapa ini sekolahnya? Ini yang saya sekarang miris gitu. Jadi jangan salahkan masyarakat kalau berpikiran pembodohan masyarakat yang memang dari dulu pernah digembar-gemborkan oleh PKI itu dilaksanakan. Itu pembodohan masyarakat, apa segala macam, rasa ketakutan, adu domba antara umat segala macam itu kan memang ilmu-ilmunya dia. Iya. Jadi oke, baik, terima kasih Abang atas waktunya. Saudara-saudara, itulah harapan-harapan dari saudara kita Bang Ali Pitung dari Majalaya, Bandung, Jawa Barat ya, tentang makna dan arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita sebagai anak bangsa yang mencintai para perjuangan para ulama, para mujahid tentang kemerdekaan bangsa ini bisa merawat bangsa ini, bisa merajut kembali ancaman-ancaman disintegrasi bangsa, pemecah belahan, bahkan adanya berkembang tren ideologi komunisme yang tentunya ini melanggar dan tidak sesuai dengan falsafah bangsa kita, sesuai dengan platform kita berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari saya Bang Jali Pitung, sampai ketemu kembali di tempat-tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peci merah. Minum dulu. Minum dulu.